Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Diberi kita iman oleh Allah, diberi kita Islam. Hanya 1,9 miliar penduduk dunia yang mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dari 7,8 miliar umat manusia. Dan dari 267 juta rakyat Indonesia, hanya 230 juta yang memeluk agama Islam. Sedikit sekali. Lebih banyak yang kafir di dunia ini daripada yang beriman. Dan dari 230 juta orang Islam di Indonesia, 1,9 miliar penduduk Islam di dunia, berapa yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak pula di antara orang yang KTP-nya Islam sebenarnya munafik? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munafik 30%. Zaman Rasulullah munafik 30%. Dari mana saya mengambil kesimpulan? Dari perang Uhud. Perang Uhud itu tahun ketiga setelah hijrah. Kita diserang dengan 3.000 pasukan kafir Quraisy. Nabi memutuskan bertahan di Gunung Uhud dengan 1.000 pasukan. Keluarlah 1.000 pasukan dari Madinah, lengkap dengan senjata yang sudah dipersiapkan setahun. Beda dengan perang Badar, memang tidak ada persiapan, tapi perang Uhud kita sudah bersiap-siap. Sampai di Uhud berangkat 1.000 orang pasukan dari Madinah. Apa yang terjadi? Pentolan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ikut berangkat, bawa kudanya, bawa senjatanya, perlengkapan perang. Tapi sampai di Madinah dia bukan mau perang. Sampai di Madinah dia menghasut orang Islam supaya pulang. Jangan ikut perang, ngapain kita urus-urus ini orang-orang Islam ini, orang-orang Mekah semua ini. Kita penduduk asli Madinah nggak usah ikut-ikut. Kalau kita perang nanti mati, istri kita jadi janda, anak kita jadi yatim. Mari kita pulang, biarkan saja Baginda Muhammad ini berperang sendirian dengan kawan-kawan yang datang hijrah kemari. Berhasil memulangkan 300 orang. Yang berperang mati-matian mempertahankan agama hanya 700 orang dari 1.000 semula. Artinya apa? 30% munafik. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam munafikun 30%. Bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah kaum munafik bertambah sedikit apa bertambah banyak? Nurani kita tahu. Hati nurani orang Islam di dunia ini, terutama yang di Indonesia, tahu mana lebih banyak munafik daripada orang-orang yang betul-betul mukmin. Tidak usah dipungkiri. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang saya baca tadi surah Al-Baqarah ayat 201, 202, 203.
Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Sebagian manusia ada yang siang malam pikirannya dunianya. Kerja untuk dunia, berpikir untuk dunia, bicara untuk dunia, kawin untuk dunia, menjilat untuk dapat kedudukan dunia, mencuri untuk dapat kedudukan dunia, menipu untuk dapat kedudukan dunia, korupsi supaya kaya, supaya terhormat untuk dunia saja. Pagi, siang, malam dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pikirannya hanya dunia saja. Tak ada dipikirkannya akhirat. KTP-nya Islam, tapi Islam cuma dipakai 4 kali. Waktu lahir, waktu khitan, waktu kawin, waktu mati. Selain itu gak dipakai agama. Bahkan membenci Islam. Dari mulutnya keluar kata-kata, jangan bawa-bawa Islam, Bung. Ini bukan negara Islam. Seolah-olah Islam melawan negara. Justru Islam yang memerdekakan Republik Indonesia ini. 90%. Ada sih agama lain ikut memerdekakan Indonesia. 10%. Bagi 5. Bagi Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. 10%. 90% lagi orang Islam. Tidak bisa dipungkiri itu. Sekarang seolah-olah Islam jadi terdakwa. Kalau 5 waktu ke masjid mulai dicurigai. Ini siapa ini? Kok 5 waktu ke masjid? Ada apa ini? Kenapa piara jenggot? Kenapa pakai serban jubah? Bukankah itu pakaian Arab? Waktu perang kemerdekaan, pahlawan-pahlawan kita itu pakai jubah serban. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Tuanku Tambusai, pakai jubah serban. Tidak ada yang pakai kemeja Belanda. Minimal pakai teluk belanga. Sultan Hasanuddin, Sultan Toha, Sultan Syarif Kasim. Minimal pakai teluk belanga. Gak ada yang pakai baju Belanda. Tiba-tiba udah merdeka. Sekarang asal pakai jubah serban dibilang ke Arab-Araban. Kita gak pernah menuduh orang yang pakai kemeja, pakai jas ke penjajah-penjajahan. Dia bilang jangan bikin ribut, Bung. Kita harus adem. Yang bikin ribut kalian. Orang pakai jubah serban kalian bilang ke Arab-Araban. Orang pakai cadar, pakai kerudung kalian bilang ke Arab-Araban. Sementara kalian pakai jas, pakai kemeja gak kami bilang ke penjajah-penjajahan. Apa ini? Kita orang Islam tidak bisa lepas dari agama. Kapan agama Islam dipakai? Dari lahir sampai mati. Bahkan sampai setelah mati. Diperintah di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai kamu orang beriman. Udkhulu fissilmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam keselamatan, yaitu ad-dinul Islam. Kaffah. Lahir dan batin lengkap dari kepala sampai kaki. Rambutmu harus rambut orang Islam. Jangan jorok. Dipangkas rapi. Kukumu harus kuku orang Islam. Jenggotmu harus jenggot orang Islam. Kumismu harus kumis orang Islam. Ini lahirnya ini. Kamu harus khitan. Kamu harus, badanmu harus dibuang, dipotong. Buang kulupnya. Harus jadi orang Islam badanmu itu. Mandi, berwudu. Kalau buang air kecil, buang air besar, istinja. Lahirnya itu harus Islam. Batinnya juga. Tidak boleh lahirnya Islam, batinnya tidak. Kalau lahirnya Islam, batinnya tidak Islam, namanya munafik. Munafik itu badannya Islam. Orang sholat, dia ikut sholat. Orang sedekah, dia ikut sedekah. Tapi batinnya membenci Islam. Namanya munafik. Ada orang yang batinnya Islam, batinnya aja. Saya Islam, saya tahu Allah Tuhan saya, Nabi Muhammad Nabi saya. Batinnya mengakui, tapi lahirnya nggak mau sholat, nggak mau puasa, minum tua. Ini namanya fasik, durhaka. Bukan orang beriman. Orang mukmin yang muslim
beriman kepada Allah dan Rasul dan mentaati aturan Allah, maka dia disebut mukmin, beriman, dan muslim, menyerah diri dengan aturan Allah. Dan setiap sholat kita baca, wa ana minal muslimin, dan aku salah satu dari orang-orang yang menyerah diri dengan aturan Allah. Kapan aturan Allah dipakai? Dari lahir sampai mati. Untuk urusan agama dan urusan dunia, semuanya harus pakai agama. Hari ini dibilang yang penting kan ibadah. Ibadah cuma 1/4 agama. Ibadah dalam Islam cuma 1/4 bab. Syariat Islam dibagi Imam Syafi'i dalam 4 bab. Bab pertama bab ibadat, dari lahir sampai mati. Bab kedua bab muamalat, bagaimana cara jual beli, utang piutang, gade menggade, pinjam meminjam, interaksi sosial, ada aturan, nggak bisa sembarangan. Kalau kita penjual beras, makanan pokok, haram mengambil untung lebih dari 100%. Ada aturan, agama lain nggak ada diatur itu. Islam bermuamalah diatur, bukan hanya ibadat. Saya beli beras 6.000, saya jual harganya 12.200, yang 200 haram. Tidak boleh menjual makanan pokok lebih dari 100% keuntungan. Kalau saya ihtikar, saya beli, saya borong beras, saya simpan di gudang besar milik saya. Akhirnya beras gak ada. Setelah gak ada beras, orang perlu beras, saya keluarkan beras saya. Saya beli 6.000, saya jual 18.000. Orang terpaksa membelinya. Maka saya dapat 2 dosa. Pertama, menjual lebih dari 100% keuntungan, berdosa besar. Yang kedua, menimbun barang makanan sehingga orang kesusahan, haram juga. Mana ada agama lain seperti itu, cuma ada Islam. Kalau utang piutang tidak boleh bertambah. Utang 1 juta bayar 1 juta. Kalau utang 1 juta bayar 100.000, yang 100.000 adalah riba. Dan hukum riba sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri menurut hadis Sahih Muslim. Tidak ada bermuamalat di luar agama. Yang ketiga, munakahat, nikah talak rujuk. Itu syariat Islam. Kalau kamu mau melakukan hubungan suami istri, wajib nikah. Nikah sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa melakukan hubungan suami istri tidak melalui pernikahan, bukan umatku, kata Nabi. Oh, saya nggak mau melakukan hubungan suami istri sampai mati. Tak usah kawin, nggak apa-apa. Tak usah nikah. Tidak wajib nikah bagi orang seperti itu. Orang yang tidak punya nafsu tidak usah nikah. Menderita istrinya dibikinnya nanti. Tapi kalau dia sudah mau melakukan hubungan suami istri, nafsu tidak tertahan, wajib bagi orang ini menikah. Hukum nikah taklifiyah, bertukar-tukar menurut keadaan orangnya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Dia kawin untuk menyiksa istrinya, dipukulinya istrinya tiap hari, haram. Orang seperti ini tidak usah nikah. Nikah syariat Islam. Kalau dalam rumah tangga terjadi percekcokan yang tidak bisa diselesaikan dengan kebaikan, misalnya salah satu pasangan selingkuh, cerai. Cerai itu jalan keluar yang diberikan Allah di Quran. At-talaqu marratain, itu cerai 2 kali. Diberikan oleh Nabi jalan keluar. Abghadul halal ila Allah Ta'ala at-talaq. Hadis Rasulullah mengatakan, perbuatan halal tapi dibenci Allah adalah cerai. Tapi cerai itu halal, tidak haram. Nabi Muhammad pernah menceraikan istrinya, Hafsah binti Umar bin Khattab, kemudian merujukinya kembali. Jadi syariat itu cerai, rujuk, syariat Islam. Nabi Ismail pernah menceraikan istrinya atas perintah bapak beliau, Nabi Ibrahim. Tidak dirujuki. Cerai itu jalan keluar yang tidak ada dalam agama lain. Agama lain kawin ada, cerai tak ada. Istrinya selingkuh, tak boleh ceraikan. Sudah diikatkan Tuhan Allah, tidak boleh diceraikan dengan manusia, oleh manusia. Tidak ada jalan keluar. Kita ada jalan keluar. Cerai itu jalan keluar. Walaupun pahit, tapi itu jalan keluar. Daripada haram, daripada salah satu selingkuh,
Atau yang satu memukuli aja, bininya dipukuli tiap hari. Dia boleh mengadu ke hakim. Ini hasil visum, gigi saya tanggal 2. Ada saksi, saya dipukuli suami saya. Maka hakim menjatuhkan talak karena istri tidak bisa menceraikan suami. Hakim pengadilan agama yang menceraikan rumah tangga itu. Cerai itu jalan keluar yang dibuat Allah Ta'ala. Tapi hari ini orang Islam diracun oleh orang-orang anti agama. Sehingga kalau ada ulama kawin dirimbuti. Udah tua kok kawin. Kawin itu perintah Allah. Rasulullah SAW menikah juga. Sudah umur 51 Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah karena ibunda Khadijah wafat. Kemudian Nabi nikah lagi sampai 12 istri. Sampai pulang haji wada Nabi masih menikah. Sudah umur 60 lebih. Giliran sekarang ada ulama kawin umur 60, ikut-ikutan mulut kita sama orang-orang kafir itu menghina. Apa kok kawin lagi? Kawin lagi kenapa rupanya? Kan syariat Islam. Ya kalau Nabi kawin lagi kan motivasinya agama. Kalau orang sekarang kawin motivasinya apa? Apapun motivasi orang menikah, sah pernikahannya. Tutup mulut, jangan menghina syariat Islam. Yang paling sial ketika ada ulama cerai, digunjingi. Ulama kok cerai? Kalau ada istrinya salah, diperbaiki dong. Diperbaiki, dinasehati. Namanya ulama. Nggak boleh menceraikan istri. Nabi aja menceraikan istri. Kenapa ulama nggak boleh menceraikan istri? Menceraikan istri itu jalan keluar. Berani kita bilang, Nabi Muhammad menceraikan istrinya, Nabi Ismail menceraikan istrinya. Nabi kok menceraikan istrinya? Harusnya diperbaiki rumah tangga itu. Berani ngomong begitu? Yang paling tahu urusan rumah tangga orang-orang itu sendiri. Kita hanya melihat dari jauh. Selama dihalalkan oleh syariat Islam, tak boleh kita menghinanya. Oleh karena itulah Allah memperingatkan kepada kita. Pegangi agama ini. Hiduplah dengan cara Islam. Matilah dengan cara Islam. Selenggarakan mayat orang yang sudah mati dengan cara agama Islam. Jadi Islam dipakai ketika hidup, ketika hampir mati, dan ketika setelah mati. Betapa hebatnya. Dan seragam seluruh dunia. Tak ada agama sesempurna ini. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai Allah adalah Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini hari agama sudah disempurnakan untukmu, kata Allah. Sempurna. Jangan merasa ada kekurangan pada agama. Hari ini orang Islam kalau beribadah dibiarkan. Dan orang mengatakan kita harus bersyukur di Indonesia zaman sekarang ini ibadah boleh. Kalau cuma ibadah penjajah Belanda pun boleh. Berapa banyak Belanda bangun masjid? Di Medan Sultan Maimun itu masjid terbaik seluruh Indonesia yang bangun penjajah Belanda. Masjid Sultan Tanjung Pura Langkat, penjajah Belanda yang bangun. Enggak pernah Belanda mau larang orang beribadah. Mau puasa dihitungkannya waktunya. Pakainya meriamnya untuk mengingatkan besok mulai 1 Ramadan. Mau naik haji disediakan Belanda kapal. Disediakannya kapal untuk naik haji orang Indonesia. Zaman penjajahan Belanda disediakannya paspor dari negara Hindia Belanda boleh naik haji. Nggak ada Belanda melarang ibadah. Kok hari ini dikasih ibadah udah bangga. Belanda yang dilarangnya selain ibadah, muamalat dilarangnya. Cara Islam, bank hanya satu, bank Jawa, Javas Bank. Sistem riba. Tidak ada bank nasional yang Islam. Selama Bung Karno jadi presiden, tidak ada satupun bank Islam berdiri. Terpikir pun enggak untuk membuat bank halal. Zaman Pak Harto barulah berdiri tahun 94 dengan keputusan Presiden Soeharto atas permohonan atau permintaan dari Majelis Ulama Indonesia dengan Ketua ICMI Kiai Haji Hasan Basri dengan almarhum Profesor Dr. Habibie.
diizinkanlah membuat bank Islam pertama tahun 94, bank muamalat, tanpa undang-undang negara, pakai kepres Presiden Soeharto. Barulah tahun 2003 kita membuat undang-undang perbankan syariah, undang-undang negara Republik Indonesia perbankan syariah. Barulah di mana-mana ada sekarang bank syariah. Tahun 2003 merdeka tahun 1945. Berapa puluh tahun kita baru bisa bermuamalat cara Islam. Susah, padahal kita 230 juta orang Islam. Nah 90% orang Islam. Untuk bermuamalat gade-menggade cara Islam aja susah. Pernikahan. Nikah talak rujuk dulu diurus oleh pemerintah Belanda. Bapaknya Buya Hamka, salah satu Karim Amrullah, Haji Karim Amrullah. Itu ketua kepala jawatan agama di Sumatera Barat. Zaman penjajah pun diurus. Zaman Republik Indonesia diurus dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Nikah talak rujuk diurus oleh Kementerian Agama. Maka dibuatlah Pengadilan Agama Islam. Sekarang mau digugat. Kenapa ini Kementerian Agama hanya ngurus agama Islam? Saya bukan Menteri Agama Islam, Menteri semua agama. Nggak ngerti sejarah ini orang. Kementerian Agama berdiri untuk memenuhi keperluan orang Islam. Karena pada tanggal 18 Agustus ketika Undang-Undang Dasar 45 diresmikan sebagai Undang-Undang Dasar, pembukaan pada Piagam Jakarta dibuang 7 kata. Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dibuang. 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dibuang. Maka panitia PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ada ulama situ, Bapak Gus Dur Wahid Hasyim Asy'ari, ada di situ Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, ulama-ulama. Mereka berkata, kalau dibuang 7 kata itu apa balasan untuk orang Islam? Sebab agama Islam ini, orang Islam gak bisa hidup tanpa negara. Ada banyak aturan syariat Islam yang diatur oleh negara. Misalnya menikah. Perempuan yang tidak punya wali, karena sebatang kara dia, atau baru masuk Islam sendirian, kalau dia mau menikah, yang boleh jadi walinya adalah pemerintah. As-sultanu waliyun liman la waliyalaha. Ini hadis Ibnu Majah Sahih. Pemerintah adalah wali bagi wanita Islam yang tidak punya wali kalau mau menikah. Siapa yang jadi walinya? Pemerintah siapa? Kementerian Pertanian? Dinas Peternakan? Siapa? Maka akhirnya diputuskanlah Kementerian Agama mengurus keperluan orang Islam dan menjadi wali hakim. Makanya kepala Kementerian Agama nggak boleh perempuan. KUA kecamatan, Kemenak kabupaten, kota, Kementerian Agama provinsi, Menteri Agama, mana pernah perempuan? Walaupun di Universitas Islam Negeri banyak perempuan profesor doktor golongan 4D, 4E, nggak boleh jadi kepala kantor agama. Kenapa? Karena secara tidak tertulis, tapi dipahamkan oleh seluruh bangsa Indonesia, kepala Kementerian Agama merangkap wali hakim bagi wanita yang tidak punya wali. Jadi memang mengurus agama Islam. Sekolah zaman Belanda hanya mengurus sekolah-sekolah sekuler. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi sejak zaman Belanda kita punya sekolah agama, pesantren. Setelah merdeka, pesantren tidak diurus negara. Tidak boleh jadi pegawai negeri, tamatan sekolah agama. Tidak ada. Gak boleh kuliah di kedokteran, tamatan sekolah agama. Jadi tentara gak boleh, karena ijazahnya tidak diakui. Selama 20 tahun merdeka zaman Bung Karno tetap jalan terus. Tidak boleh tamatan sekolah agama jadi pegawai negeri. Akhirnya setelah zaman Pak Harto baru, para ulama jumpa dengan Pak Harto. Bagaimana ini tamatan sekolah agama nggak bisa jadi pegawai negeri? Yang boleh jadi pegawai negeri hanya sekolah-sekolah sekuler. Sementara sekolah agama ini diurus oleh Kementerian Agama saja. Akhirnya dibuatlah SKB 3 menteri. Dibuatlah madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah
Taman aliyah boleh masuk akabri. Taman aliyah boleh masuk kedokteran. Taman aliyah boleh masuk pertanian. Boleh jadi pegawai negeri. Taman aliyah golongan 2A. Tamatan ibtidaiyah golongan 1A. Itu telah setelah Indonesia merdeka berapa puluh tahun. Sampai sekarang sekolah agama Islam saja yang diurus oleh Kementerian Agama. Sekolah agama Kristen, Tarakanita, Kanisius, tidak diurus oleh Kementerian Agama. Mereka diurus oleh Kementerian P&K. Tiba-tiba dibilang Kementerian Agama hanya mengurus orang Islam, tidak boleh, harus mengurus semuanya. Siapa bilang? Lain agama kalau mau nikah dicatat di catatan sipil, dinas catatan sipil. Orang Islam kalau mau nikah dicatat di kantor urusan agama, Kementerian Agama. Orang lain Islam kalau mau bercerai di pengadilan negeri. Orang Islam kalau mau bercerai di pengadilan agama Islam. Bagi warisan orang selain Islam di pengadilan negeri dibagi rata. Sementara orang Islam kalau berbagi warisan, dibagi warisan di pengadilan agama Islam dengan sistem syariat Islam. Perempuan dapat separuh bagian dari anak laki-laki. Hentikan pemikiran mau membersihkan Kementerian Agama dari urusan-urusan Islam. 97% urusan di Kementerian Agama itu adalah urusan agama Islam. Hanya dalam perkembangannya, kemudian Orde Baru zaman Pak Harto membuat Dirjen Agama Kristen, Dirjen Agama Hindu, supaya mereka bisa mengurus bantuan keuangan dari negara. Tapi urusan agama mereka mau nikah, mau cerai, mau bagi warisan, mau ziarah ke Bethlehem, nggak diurusi oleh Kementerian Agama. Orang Islam mau umrah diurusin Kementerian Agama. Mau naik haji, pasportnya bukan dari imigrasi. Pasportnya dari Kementerian Agama. Buku nikahnya dari Kementerian Agama. Gereja-gereja sertifikat hak miliknya dikeluarkan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Masjid, pesantren, ibtidaiyah, apa sekolah-sekolah itu sertifikatnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama, sertifikat wakaf namanya. Kok makin Indonesia merdeka 75 tahun kok makin rusak pemikiran. Seolah-olah orang Islam ini serakah, mengambil hak orang, mau menang sendiri. Kita bukan orang serakah, kita diatur Allah dan Rasulnya. Kita taat dengan undang-undang negara. Kenapa orang Islam istimewa? Karena Islam punya aturan yang tidak ada agama lain mengaturnya. Apa boleh orang Islam menjalankan syariat Islam 100%? Dijamin oleh negara. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Dijamin oleh negara. Tidak boleh dilarang perempuan pakai cadar. Tidak boleh dilarang pegawai negeri pakai jubah, pakai serban, pakai jenggot, pakai celana cingkrang. Dijamin oleh negara. Sebab celana di atas mata kaki itu sunnah Nabi juga. Ada hadisnya. Pakai jenggot sunnah Nabi, pakai serban jubah sunnah Nabi. Saya menghimbau, berhentilah mulut kita menghina sunnah-sunnah Nabi. Ada yang mengatakan jubah, serban, jenggot bukan urusan Nabi, itu urusan Arab. Pakaian jubahnya ada di Quran. Anak Nabi Yakub namanya Israel. Nabi Yakub itu digelar Israel, orang yang berjalan malam. Punya anak 12. Satu di antara anaknya Nabi Yusuf dibuang saudara-saudaranya, dibeli oleh musafir, diambil musafir, dijual di Mesir, dibeli raja Mesir, Kitfir, dipelihara jadi budak. Karena cantik, ganteng, pandai membaca menulis, akhirnya dimerdekakan, dijadikan anak angkat. Ketika beliau remaja, tampannya bukan main, istri Kitfir kepingin berzina dengan Nabi Yusuf. Sudah dibawa ke kamar, sudah dikunci pintu jendela. Nabi Yusuf diajak berzina. Burhan yang ada di dada Nabi Yusuf tak mau menerima.
Tak pantas menjinahi wanita. Kalau mau kawin aja, nikah. Kenapa harus berzina? Apalagi ini istri majikan yang begitu baik. Maka Nabi Yusuf lari ke pintu, dikejar oleh wanita ini. Robeklah jubah Nabi Yusuf sebelah belakang. Begitu sampai pintu, suami perempuan itu sudah berdiri depan pintu dengan seorang hakim. Disuruh adili, siapa yang salah, istriku atau Nabi Yusuf? Kata istrinya, Nabi Yusuf yang salah. Kata Nabi Yusuf, bukan aku yang salah. Akhirnya apa kata hakim itu? In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Andai kata jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, qamisuhu, gamisnya, jubahnya robek sebelah depan, istrimu yang betul, Nabi Yusuf yang salah. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang, fakadzabat, istrimu dusta, Nabi Yusuf yang jujur. Ayat surah Yusuf ini menjelaskan Nabi Yusuf itu walaupun orang Israel pakai jubah. Jubah ini bukan pakaian Arab. Ini ada di Quran, ada di hadis. Kana ahadu siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Hadis Tirmidzi hasan sahih. Dari berapa banyak baju zaman itu, yang paling dicintai Nabi adalah baju jubah. Banyak baju model waktu itu, ada baju Romawi, ada baju Parsi, ada baju Ethiopia, ada baju Madinah, ada baju Yaman, ada baju India. Dan orang itu naik haji semua tiap tahun. Sejak zaman Nabi Ibrahim manusia naik haji. Guru Nanak, nabinya orang Sikh India, 4 kali naik haji sebelum Nabi Muhammad lahir. Tentu dia pakaian India. Tapi yang dipilih Nabi gamis. Alhamdulillah, selain orang Israel pakai jubah, Nabi pakai jubah, ulama-ulama pendiri negara ini pakai jubah, orang Cina pakai jubah. Saya pulang ke Cina, lihat foto-foto kakek-kakek saya di Cina, pakai jubah. Di filmnya pun pakai jubah. Hentikan menghina syariat Islam. Kita tidak pakai jubah tidak haram, sebab jubah tidak wajib. Tapi kalau ada yang pakai jubah serban, pakai cadar, kenapa kita harus menghinanya? Kan ada dalam hadis-hadis. Pakai jenggot. Jenggot tidak wajib dalam mazhab Syafi'i. Wajib dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i jenggot tidak wajib. Tidak berdosa orang tidak berjenggot dalam mazhab Syafi'i. Tapi menghina jenggot, ketika tahu dia jenggot itu sunnah Nabi, murtad dari Islam. Tidak boleh menghina sunnah Nabi. Dan yang keempat, syariat Islam adalah jinayat, hukum pidana. Hukum pidana Indonesia KUHP diserap dari hukum Belanda, diserap dari hukum agama, dan diserap dari hukum adat. Ada hukum negara kita yang sesuai dengan Islam. Membunuh dihukum mati di pengadilan. Ada. Ada yang belum. Mencuri potong tangan. Belum. Kalau DPR kita soleh-soleh, kita pilih orang-orang Islam yang soleh-soleh. Lebih baik mencuri di atas 2 juta potong tangan. Karena biaya untuk memberi makan maling-maling di Indonesia ini katanya 15 triliun sebulan. Setahun. Ngapain ngasih makan maling 15 triliun setahun? Bagus bikin pabrik baja, bagus bikin pabrik susu daripada utang. Hari ini maling-maling ini betul-betul gak punya perasaan. Orang-orang miskin terdampak COVID dibantu oleh negara melalui dana bansos. Dia embat sama menterinya. Kan bejat betul itu. Bantuan orang miskin diembatnya juga. Harus hukuman mati ini sebenarnya. Orang begini nih, mengkhianati negara dan bangsanya sendiri. Hari ini kenapa orang-orang yang mengaku Islam disumpah pakai Quran ketika menduduki jabatan mau juga mencuri? Karena agama ini cuma dipakainya 4 aja. Lahir, sunat, kawin, mati. Waktu bersumpah dia menduduki jabatan, di atasnya ada Quran. Tak dipikirkannya itu. Tak dipikirkannya bahwa di dada kanan kirinya ada kiraman katibin yang merekam semua perbuatannya. Akhirnya saya tutup ayat Quran ini.
Orang-orang yang memikirkan dunia saja, dunia dapatnya. Siang malam cari duit bisa kaya. Buka pom bensin 24 jam kaya. Buka restoran 24 jam kaya. Buka rumah sakit 24 jam kaya. Tapi di akhirat orang ini tidak dapat apa-apa lagi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Sebagian manusia berdoa, berusaha, ya Allah, berikan kami kedudukan dunia yang hasanah. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah. Wa qina adzabannar, hindarkan kami dari neraka. Apakah hasanah? Hasanah sunnah Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun, contoh bagimu yang hasanah. Hasanah bukan baik. Baik khair bahasa Arabnya. Hasanah kata Allah dalam Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan satu hasanah dibayar 10 pahala. Hasanah itu sunnah Nabi. Makan aja berapa ratus pahala. Duduk menunggu makanan, satu hasanah 10 pahala. Tersenyum melihat makanan di antar datang, 2 hasanah 20 pahala. Baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, 30 pahala 3 hasanah. Duduk waktu makan 4 hasanah 40 pahala. Cuci tangan sebelum makan 5 hasanah 50 pahala. Waktu mulai menyuap pakai tangan kanan 6 hasanah 60 pahala. Baca bismillah waktu makan 7 hasanah. Waktu mengunyah subhanallah 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 sambil berzikir 1 subhanallah 10 pahala. Selesai makan baca alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Berapa puluh pahala, berapa ratus pahala. Cuci tangan setelah makan. Kalau kita ikuti Nabi, jangan-jangan kita masuk surga karena makan saja. Karena dalam perbuatan Nabi ada hasanah. Sungguh rugi orang yang mengikuti cara di luar Nabi. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka usaha seumur hidup mereka. Wallahu sari'ul hisab. Sesungguhnya perhitungan Allah sangat cepat. Rasanya baru kemarin kita taman SD. Sekarang kita sudah jenggot putih, sudah kakek-kakek. Sebentar lagi kita mati. Syekh Ali Jabir umur 44 tahun, wafat. Badan tinggi besar, wafat. Untung beliau penghafal Quran. Ahlullah, ahlul Quran, ahlullah. Penghafal Quran, keluarga Allah. Kalau kita mati besok bagaimana keadaan kita? Adakah kita menjadi kekasih Allah atau musuh Allah? Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaat pada diri khatib dan pada diri kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Telah berjanji Allah SWT kepada orang beriman lagi beramal soleh bahwa mereka akan memperolehi keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا رحمن يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في سائر المكان خصوصا في فلسطين ولبنان وروحينيا وسوريا وليبيا وأفغان ويمني وفي كل عالم فانصرنا على القوم الكافرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزددكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.